Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini akan membuat video pembelajaran tentang pemikiran kontemporer menurut Hasan Hanafi. Perkenalkan, nama saya Amelia Miranti. Saya berasal dari Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kontemporer menurut Hasan Hanafi. Hasan Hanafi adalah seorang tokoh intelektual muslim kontemporer yang dikenal karena pandangannya yang inovatif terhadap tradisi Islam. Ia menekankan pentingnya memahami tradisi dalam konteks kekinian. Pemikiran-pemikirannya banyak menjadi bahan diskusi antara ilmuwan kelas dunia. Jadi sebenarnya siapa sih Hasan Hanafi itu? Di sini aku akan menjelaskan tentang biografi Hasan Hanafi terlebih dahulu. Jadi, Hasan Hanafi itu lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Ia berasal dari keluarga yang memiliki darah seni. Ia juga keturunan suku Berber dan Baduy di Mesir. Nah, Hasan Hanafi juga menempuh pendidikan tinggi di jurusan filsafat Fakultas Seni Universitas Kairo, Mesir. Ia meraih prestasi akademik yang baik dengan hampir semua makalahnya mendapat nilai cum laude, termasuk makalah tentang teori pengetahuan dan kebahagiaan menurut Al-Ghazali. Kemudian Hasan Hanafi juga melanjutkan pendidikan master dan doktoral di Universitas Sorbonne, Paris. Pendidikan di Paris ini memberikan pengaruh besar pada perkembangan gagasan-gagasannya. Sampai Hasan Hanafi ini aktif berpartisipasi dalam demonstrasi dan memiliki kesadaran nasionalisme yang tinggi. Di tahun 1967, ia menjadi profesor filsafat di Kairo, serta profesor tamu di berbagai universitas di Prancis, Amerika Serikat, Belgia, Kuwait, dan Jerman. Nah, Hasan Hanafi ini wafat pada tanggal 21 Oktober 2021. Selanjutnya, yaitu tentang pemikiran kontemporer Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi ini dikenal karena pandangannya yang inovatif dan kritis. Hasan Hanafi ini dikenal dengan pandangannya yang inovatif dan kritis terhadap tradisi Islam. Ia menekankan pentingnya memahami tradisi dalam konteks kekinian. Nah, proyek pembaharuan Hanafi mengedepankan agama sebagai sumber semangat untuk mencapai kebebasan manusia dengan mempertimbangkan pengaruh oksidentalisme untuk memperkaya perspektifnya terhadap tradisi Islam. Hanafi juga termasuk ke dalam kelompok yang mempromosikan penggunaan nilai-nilai tradisional dari masa lalu dengan memadukan nilai-nilai yang relevan dengan zaman saat ini untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Ia berusaha menyajikan sebuah konsep mengenai masyarakat Islam yang terbentuk melalui pemahaman dan pengembangan dialog keilmuan yang berfungsi sebagai landasan untuk memperluas wawasan kehidupan yang bersifat progresif. Hanafi percaya bahwa masyarakat Islam yang kuat dan progresif dapat terwujud melalui upaya bersama dalam memahami dan mengembangkan wacana keilmuan yang relevan dengan zaman. Ia tidak hanya melihat tradisi sebagai sesuatu yang harus dipertahankan tanpa mempertimbangkan konteks zaman, tapi juga sebagai sumber inspiratif dan fondasi untuk menghadapi realitas masa kini. Nah, Hasan Hanafi juga memiliki 3 metode berpikir utama, yaitu dialekta, fenomenologi, dan hermeneutika. Nah, apa sih dialekta itu? Dialekta itu metode pemikiran yang didasarkan pada asumsi bahwa proses perkembangan sejarah terjadi melalui konfrontasi dialektis saat tesis melahirkan antitesis dan selanjutnya melahirkan sintesis. Nah, lalu
Apa sih fenomenologi itu? Fenomenologi itu metode yang digunakan untuk memahami esensi baru fenomena melalui pengalaman subjektif. Lalu ada juga hermeneutika, yaitu ilmu tentang interpretasi teks yang digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks keagamaan dan sejarah. Hanafi melakukan rekonstruksi teologi dari teosentrisme ke antroposentrisme. Apa sih teori teosentrisme dan antroposentrisme ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teologi teosentrisme dan teologi antroposentrisme. Setelah tadi penjelasan tentang apa itu teologi teosentrisme dan apa itu teologi antroposentrisme, setelah kalian mengetahui maknanya, sekarang mari saya jelaskan. Jadi Hasan Hanafi juga menganut salah satunya teologi antroposentris, yang dimana antroposentrisme ini diwujudkan dalam gerakan kiri Islam. Menurutnya, istilah-istilah dalam teologi tidak hanya mengarah kepada yang transenden dan goib, tapi juga mengungkapkan tentang sifat-sifat dan metode keilmuan yang empirik, rasional seperti iman, amal, dan imamah, atau yang historis seperti nubuah, dan juga yang metafisik seperti Tuhan dan akhirat. Hasan Hanafi juga mengeksplorasi teori segitiga kesadaran. Yang pertama, ada kesadaran historis untuk mengetahui validitas dari teks-teks historis melalui metode-metode transmisi. Yang kedua, ada kesadaran spekulatif untuk menginterpretasi teks-teks dan memahaminya melalui analisis bahasa. Dan yang ketiga, itu ada kesadaran praksis untuk signifikansi nilai-nilai dalam kehidupan praksis. Dari semua materi yang barusan saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Hasan Hanafi adalah seorang pemikir muslim kontemporer yang memberikan kontribusi signifikansi dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini. Pemikirannya tentang pembaharuan Islam, integrasi tradisi dan modernitas, serta pengembangan wacana keilmuan memberikan pandangan yang konstruktif tentang bagaimana umat Islam dapat menggabungkan nilai-nilai warisan masa lampau dengan nilai-nilai masa kini untuk menjawab tantangan dan membangun masyarakat yang progresif. Menurut pendapatku tentang materi ini adalah di sini aku lumayan mendukung untuk teologi antroposentrisnya Hanafi, yang dimana aku merasa bahwa penekanan Hanafi pada manusia sebagai pusat teologi lebih relevan dengan tantangan-tantangan modern seperti masalah politik dan ekonomi. Dengan menempatkan manusia sebagai subjek aktif, teologi menjadi lebih praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari pemberdayaan manusia juga, teologi antroposentris ini dilihat sebagai saya melihat teologi antroposentris ini sebagai upaya untuk memberdayakan manusia dengan menekankan potensi manusia untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kebaikan dan keadilan. Teologi ini memberikan harapan dan motivasi untuk perubahan positif. Saya juga setuju dengan teologi ini karena ini menjadi kritik terhadap teologi tradisional, yang dimana teologi Hanafi ini mengkritik teologi tradisional yang dianggap terlalu fokus pada hal-hal transenden dan kurang memperhatikan realitas sosial. Teologi antroposentris karena teologi antroposentris ini menawarkan alternatif yang lebih membumi dan relevan dengan zaman sekarang.
Jadi saya sependapat dengan Hasan Hanafi di teologi antroposentris ini. Oke, baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.